layar saya. Jadi, hari ini kita akan meneruskan tentang kongruensi. Sebelum kita masuk ke persamaan kongruensi atau kongruensi linier, terlebih dahulu kita harus mengingat kongruensi itu yang seperti apa. Jadi kita mengulas sedikit dulu. Nah, ini mungkin ada beberapa teorema yang baru ya, yang kemarin belum dijelaskan, ini akan muncul hari ini. Jadi misalkan yang pertama, ya. Langsung ke contoh soal aja, misalkan diketahui Nah, dari soal yang pertama ini, yang bisa kita lihat ada dua unsur yang sama. Yang pertama modnya sama, yaitu mod 5, dan hasilnya sama, yaitu 3. Maka jika ada dua pernyataan yang seperti ini, 38 mod 5 sama dengan 3, dan 13 mod 5 juga sama dengan 3, maka kalian bisa menuliskan menjadi 38 kongruen dengan 13 mod 5. Nah, jenis seperti ini, jenis soal seperti ini nanti akan sering dipakai ke materi kongruensi linier itu ya. Lalu yang kemarin diingat-ingat lagi, misalkan oke, ini Madia Latifah sudah hadir, PJ tolong dicatat ya. Oke, berikutnya misalkan A dan B bilangan bulat M. Kalau yang kemarin kalian ingat-ingat lagi ya. Jadi misalkan di sini ada AB, dia bilangan bulat, dan ada M, sebuah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B mod M. Jika dan hanya jika, JHJ, jika dan hanya jika M habis membagi A min B, yang kemarin pindah ruas ya. Nanti kita ulas lagi. Lalu yang ketiga, misalkan A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Bisa kita tuliskan waktu itu A kongruensi dicoret ya, A tidak kongruen B mod M. Nah, ini tiga hal yang sudah dipelajari kemarin dan kita akan pakai lagi pada topik kali ini ya. Misalkan di sini contoh. Misalkan 17 kongruen dengan 2 mod 3. Kalau kita terapkan pada teorema yang kedua, yang ini, maka artinya ketika ada AB bilangan bulat dan M lebih dari 0, maka A kongruen B mod M. Ya, A kongruen B mod M. Karena, atau jika dan hanya jika, si modnya tersebut, si M-nya ini habis membagi A min B. Jadi yang kayak kemarin pindah ruas. Berarti kalau ada di sini 17 kongruen 2 mod 3, itu artinya adalah 3 habis membagi A min B. Berarti 3 habis membagi 17 dikurangi 2. Betul kan? Maka 3 habis membagi 15. Seperti itu ya, diingat-ingat lagi. Oke, terus contoh yang kedua, misalkan kongruen dengan 15 mod 11. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan 11 habis membagi lambangnya ya, diingat-ingat lagi yang keterbagian di pertemuan sebelum UTS, itu lambangnya lurus gitu ya. Jadi 11 habis membagi
A min B. Berarti min 7 dikurang 15. Jadi A-nya tuh ini, B-nya tuh ini, tinggal pindah ruas A min B. Seperti itu. Berarti minus 7 dikurang 15. Berarti 11 habis membagi minus 22. Betul kan ya? Oke, berikutnya misalkan minus 7, tapi kali ini tidak kongruen, jadi dicoret. Mod 3. Berarti artinya 3 tidak habis, kalau kemarin gini kan lambangnya ya, kalau habis membagi garis lurus, kalau tidak habis membagi garis lurusnya kita coret sedikit gitu, jangan panjang-panjang coretannya. Tidak habis membagi min 7 min 15. Atau 3 tidak habis membagi minus 22. Seperti itu ya. Nah, tinggal kalian ingat-ingat lagi. Nah, oke, kita langsung masuk ke topik yang sekarang. Jadi, kalau sebuah persamaan itu biasanya, kalau kita tidak membicarakan tentang sebelum ke modulo ini ya, kita membicarakan persamaan biasa. Misalkan ada 2x ditambah 5 sama dengan 7. Misalkan ya di persamaan linear biasa. Tujuan kita pasti akan mencari nilai x-nya berapa. Seperti itu kan. Nah, sama di kongruensi ini, ketika ada kongruensi linear, kita juga akan mencari tujuan akhirnya itu adalah semua bilangan yang memenuhi atau si X-nya itu berapa aja sih gitu. Jadi sebenarnya apa namanya sama ya. Berarti di sini misalkan yang contoh langsung keempat ya. Tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 mod 11. Kita mau nyari dulu nih bilangannya berapa aja sih yang kongruen dengan 5 mod 11. Misalkan misalkan saja bilangan itu X gitu ya, variabel X. Berarti kita akan mencari di sini jawabnya. Kita misal bilangan yang kongruen tersebut adalah X. Nah, kita misalkan X. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk X kongruen dengan 5 mod 11. Begini kan? Tadi kan tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 mod 11. Berarti kalau misalkan tadi kita menulis 17 yang ini kita tulis 17 kongruen 2 mod 3. Artinya 2 mod 3 itu kongruennya dengan 17. Jadi 17-nya posisinya di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini juga sama. Bilangan apa yang kongruen dengan 5 mod 11. Jadi bilangan tersebut kita bisa tuliskan di sebelah kiri di sini sebagai si X. Jadi X kongruensi dengan 5 mod 11. Nah, berarti kalau pakai teorema yang habis membagi tadi, kalau kita punya X kongruen 5 mod 11, artinya kan berarti 11 harus habis membagi A min B. X min 5 di teorema yang 2 ini. Gini kan ya, harus habis membagi ya. Nah, ini juga sama. Berarti 11 harus membagi X min 5. Atau kita bisa tuliskan X min 5 dibagi 11 itu harus berupa bilangan bulat. Karena kan habis membagi, jadi harus bulat. Nggak boleh ada sisanya gitu ya. Maka nilai X sebentar ya, saya ada telepon dulu. Sebentar.
Oke, jadi di sini X min 5 per 11 sama dengan bilangan bulat. Nah, maka nilai X yang memenuhi berapa aja? Yang X min 5 dibagi 11 hasilnya harus bilangan bulat. Ya, berarti X-nya berapa aja coba? Nih, yang pertama X-nya misalkan saya kasih clue 16. Kan betul ya, 16 dikurangi 5 dibagi 11. 16 dikurangin 5 kan 11. 11 bagi 11, 1. Bilangan bulat ya. Oke, terus berapa lagi? Coba. 28. Silakan. Berapa? Tadi 17. siapa yang 17? Coba, 17 kurangin 5, 12. Bagi 11 nggak bulat. Berapa? 27 itu. Ya, 27 ya. Terus berapa lagi? 38. 38. Ya, dan seterusnya kelipatan dari 11 gitu kan. Dimulai dari 16 tambah 11 tambah 11 lagi dan seterusnya. Ini kan yang bilangan positif ya. Kan tadi dibilangnya hanya bilangan bulat aja. Jadi tidak terbatas apakah dia positif atau negatif. Nah, yang positifnya udah nih. Sekarang yang negatifnya. Coba berapa bilangan bulat negatifnya? X-nya, sorry, X-nya berapa? Ketika dimasukkan ke X min 5 per 11, hasilnya bilangan bulat tapi negatif. Berapa yo? Min 6 berarti ya, Bu? Coba dicek. Ya, min 6 bisa. Nah, min 6, aduh nggak muat nih. Nah, seperti aja. Lalu ada minus 6, terus berapa lagi? Min 17. Ya, dan seterusnya ya, sama kelipatan 11, min 17, min 11 berarti minus 28 ya. Dan seterusnya gitu. Coba tadi X-nya kalau kita masukkan min 6 kan min 6, min 5, min 11, min 11 dibagi 11 itu min 1. Dia bilangan bulat negatif. Seperti itu ya. Berarti angka-angka yang kongruen dari 5 mau 11 adalah angka-angkanya ini. Ya, tinggal kalian sebutkan aja. Oke, nah dari sini muncullah sebuah teorema baru, yaitu jika ada tadi A kongruen B mod M, maka dapat ditulis A sama dengan B ditambah KM, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Coba kalian cerna dulu, maksudnya apa kalimat ini atau teorema ini? Jika ada A kongruen B mod M, maka dapat ditulis A sama dengan B ditambah KM. K-nya adalah bilangan bulat yang tadi kita temukan, gitu kan? Jadi si mod M-nya itu bisa kita kalikan dengan sebuah bilangan bulat K. Gitu. Contoh, misalkan lagi dari teorema itu kita buat contoh misalkan 17 kongruen dengan 2 mod 3. Maka bisa kita tuliskan 17 sama dengan 2 ditambah berapa dikali 3. Kan kita mau membuat persamaan yang ini. Yang A sama dengan B ditambah KM. A, B sama M-nya kan sudah ada ya. Berarti ini A-nya, terus ini B-nya, ini M-nya. Tinggal di copy paste aja kan. Yang tugas kita adalah harus mencari bilangan K-nya tersebut. Maka K-nya berapa nih? Supaya menjadi 17. Di sini K-nya adalah 5. Saya buat warna berbeda ya. Jadi artinya yang warnanya beda ini yang harus kalian cari. Gitu. Jadi 17 sama dengan
2 ditambah 5 dikali 3. Jadi dari kongruen tadi bisa kita buat sebuah persamaan linier. Inilah yang dinamakan kekongruenan linier gitu ya. Jadi dari model 17 kongruen 2 mod 3 itu akan menjadi sebuah persamaan 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3. Seperti itu ya. Oke, lanjutannya misalkan sekarang untuk yang negatif contohnya. Misalkan saya punya minus 7 kongruen dengan 15 mod 11. Oke, silahkan yang bisa jadinya berapa? Ya, silahkan dioret-oret. Ibu kalau misalkan K-nya itu bilangan negatif itu nggak apa-apa, Bu? Boleh, kan tadi K-nya tidak terbatas apakah dia negatif positif. Intinya dia harus bulat aja. Min 2, Berapa? bukan, Bu. Berapa? Min 22. Min 22. Min 2, min 2. Min 2. Oke, coba kita cek ya. Minus 7 sama dengan 15 ditambah, berarti tadi minus 2 ya. Minus 2 dikalikan 11. Betul ya, 15 dikurang 22 minus 7. Gitu. Jadi, K-nya adalah minus 2. Oke, paham ya? Yang lain ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Nah, yang berikutnya ada teorema lagi. Misalkan ada A mod M sama dengan R. Itu dapat ditulis juga sebagai A kongruensi R mod M. Makanya hati-hati penggunaan sama dengannya ya, garis 2 atau garis 3. Karena ini ada modnya, tapi yang satu garis 1, yang satunya garis 2, satunya garis 3. Jadi hati-hati. Nanti kalau ujian, jangan salah menuliskan sama dengannya. Oke, untuk lebih memahami dari bentuk ini, kita coba masuk ke contoh. Yang nomor 1, misalkan 23 mod 5. 23 mod 5 berarti berapa? 3 ya. Nah, berarti dapat ditulis jadinya A-nya kan 23 ya. Jadi ini A-nya, terus ini R-nya, terus ini M-nya. Gitu kan? Berarti kalau A kongruensi R mod M menjadi 23 kongruen, oh sorry, kebalik ini. 3 mod 5. Nah, ini M-nya, ini R-nya. Ya, berdasarkan yang ini nih. Jadi 23 kongruen dengan 3 mod 5 dan seterusnya. Nah, coba yang ini kalian kerjakan dulu. Misalkan 27 mod 3. 6 mod 8. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Boleh di stop record, saya kasih waktu 10 menit ya. Nanti kalau ada yang mau mengerjakan seperti biasa, ditulis dulu di kolom. Ini Bu, 27 mod 3 itu kan sama dengan 0. Maka dapat ditulis 27 kongruen 0 mod 3. Ya, betul ya. Jadi 27 mod
3 sama dengan 0, bisa ditulis 27 kongruen 0 mod 3. Jadi sisanya 0, karena kan pas ya 27. 3 itu habis membagi 27. Oke, cukup. Terima kasih Tania. Berikutnya tadi nomor 3 itu ada, siapa tadi ya? Nomor 3. Devina, silahkan Devina. Baik, izin saya screen, Bu. Ini, Bu. Jadi Bisa 8 dijelaskan? dikali 1 kan 8, terus ke 6 jadi minus 2. Dapat ditulis jadinya 6 kongruensi minus 2 mod 8, Ibu. Ya. Berapa? 6 mod 8 sama dengan minus 2, jadi 6 kongruensi minus Minus 2 mod 8. 6 mod 8 minus 2. Oh, yang negatif. Kalau yang positifnya kan juga bisa ya? Jadi 6 ya, 6. Bu? Iya. Berarti 6 mod 8 sama dengan 6, maka 6 kongruensi 6 mod 8. Gitu ya? Jadi diutamakan yang positif, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Lanjut nomor berapa sekarang? Berikutnya silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Nah, sudah terlihat kan ya, Bu? Ini buat nomor 4 itu kan 0 mod 12 sama dengan 0 mod 0 karena 12 dikali 0 itu kan 0, jadi sisanya juga 0 gitu. Terus dapat ditulis jadi 0 kongruen 0 mod 12. Ya, betul. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 5 tadi Anita. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, lanjut. Tadi kan soalnya min 41 mod 9. Ini saya sama dengan min 5 dapat ditulis min 41 kongruen, ini harusnya garisnya 3 kongruensi min 5 mod 9, Bu. Itu min 5. Dapat dari mana min 5? Ini saya K-nya min 4. Berarti harusnya 4. Min 41 mod 9 itu 4 kan ya? Maaf Bu, jawabannya 5. Kan 36 ya, kelipatan terdekatnya. Enggak, kalau negatif kan ke yang setelahnya. Diingat-ingat lagi, ayo, minggu lalu. Oh, dibalik Oh ya? iya, Bu. Ya, jadi Iya, 45 kan yang mendekatinya kan? Iya, Bu. Iya, jadi 4. Jadi min 41 mod 9 sama dengan 4, berarti dapat ditulis min 41 sama dengan berapa? 4 Yang mod ini 9. ya, jadi ini min 4, yang ini juga 4. Sorry, ini. Aduh, mana penghapusnya ya? Bentar. Ini min 4, positif 4 ya. Ini positif 4. Karena kan dia negatif, hati-hati. Negatif itu berarti ke yang setelahnya. Min 41 kan berarti min 45 ya. Oke, Baik, Bu. cukup. Lanjut, berikutnya. Terakhir. Septiani, silahkan. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Untuk nomor 6 itu min 39 mod 13 sama dengan 0 karena pakai min 3, Ibu. Tapi kalau misalkan harus terdekat ke minus 40,
dia ada sisa 1. Nggak harus ke Oh, nggak harus ke 40 karena kan dia 13 ya. tetap 13 bisa berarti ya, Bu? benar 39. Berarti Oh, ini iya. udah benar. Nggak ada kemungkinan lain ya karena Oh, 13 itu tepat habis membagi min 39. Jadi dia iya. 0 ya. Iya. Berarti sebelah kanannya min 39 kongruen 0,13. Ya, betul. Baik, terima kasih, Bu. Oke, cukup. Habis ya. PJ tolong dicatat yang menjawab hari ini. Oke, kita lanjut dengan teorema berikutnya. Saya share screen lagi. Ini nanti kalau saya kirim ini kalian lengkapi sendiri ya. Apa namanya jawaban-jawabannya sesuai dengan jawaban temannya tadi. Oke, berikutnya teorema 4. Misalkan tadi M itu bilangan bulat kan pasti ya. Bilangan bulat positif. Maka ada 2. Itu yang pertama, jika A kongruen B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka yang pertama dia akan berlaku, ini sifat-sifatnya. Lalu sifat yang kedua, perkalian ya, AC kongruen dengan BC mod M. Yang ketiga, dalam bentuk pangkat sekarang, mana P-nya itu harus lebih dari 0. P lebih dari 0 dan P anggota bilangan bulat. Jadi bulat positif gitu ya. Terus yang kedua, jika A kongruen dengan B mod M dan C kongruen D mod M, maka yang pertama, sifat yang pertama, tadi penjumlahannya A plus C kongruen dengan B plus D mod M. Lalu untuk perkaliannya, AC kongruen dengan BD mod M. Dan yang ketiga, kita pembuktian dulu deh, ini dibuktikan dulu aja. Atau sebenarnya pembuktiannya bisa kalian tuliskan ya di sini. Kalau saya jelasin bukti yang pertama dulu. Bukti untuk yang poin pernyataan pertama sifat kedua. Bukti untuk pernyataan pertama sifat kedua. Ini ya. Tadi pernyataan pertama sifat kedua tuh yang ACBC ya, yang ini ya. Nih. Tadi kan jika ada A kongruen B mod M. Nah, berarti kan bisa kita tuliskan yang pakai K tadi, A kongruen B, sama dengan A sama dengan B ditambah K dikali M. Yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini. Yang A sama dengan B tambah KM. Jadi kita pakai lagi. Nah, seperti biasa, kita lakukan perhitungan aljabar ya. Kita pindah-pindahkan ruasnya di sini. Berarti A min B bisa kita pindahkan sama dengan KM. Lalu, karena di sini dia muncul satu variabel yaitu C, misalkan saya ada 2, di sini saya juga ada 2, ketika saya kalikan 3, maka kanan saya kalikan juga dengan 3.
gitu ya. Jadi dia muncul sebuah konstanta C di sini. Kiri kanannya harus sama supaya nilainya tetap seperti itu. Berarti di sini kita munculkan si C-nya. Berarti sebelah kiri kita kalikan dengan C, sebelah kanan juga kita kalikan dengan C. Oke ya. Berarti yang kiri kita distributif A kali CAC dikurang BC sama dengan C kali KM. Jadi bentuknya ini pokoknya kita utak-atik aja perhitungan aljabarnya sampai nanti hasil akhirnya itu dia berbentuk ini, berbentuk yang AC kongruen BC mod M sampai seperti ini. Jadi diarahkan aja perhitungannya seperti itu. Berarti supaya sebelah kirinya ada AC, berarti BC-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi BC tadi AC BC CKM ya. Berarti di sini KM berarti AC kongruen dengan BC. Tadi KM itu kan artinya mod M. Jadi yang di atas, yang poin 2, AC kongruen BC mod M. Ini AC kongruen BC mod M. Ya, sudah terbukti ya. Nah, kita lanjut ke contohnya. Misalkan diketahui 17 kongruen dengan 3 kali 15 ya. Berarti 2 mod 3 dan 10 kongruen dengan 4 mod 3. Ini boleh kalian coba ya. Silahkan kerjakan menurut teorema yang ini. Nih, teorema 4. Ini tadi soalnya. Ibu maaf, boleh lihat teorema 4 ya lagi, mau di screenshot. Oh iya, belum di capture tadi dulu. Ini. Oke, silahkan di capture dulu. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silahkan. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Baik. Jadi di sini kan yang diketahui itu 17 kongruen dengan 2 mod 3. Terus dan ada 10 sebentar. Sebentar ya, Bu, mouse-nya agak ini. Nah, baik. Di sini 17 kongruen dengan 2 mod 3. Terus ada 10, dia kongruen dengan 4 mod 3. Sebentar. Di sini kalau dengan teorema 2.1 tadi, maka diperoleh bahwa 17 ditambah 10 itu kongruen dengan 2 ditambah 4 mod 3. Terus nanti di sini bakal menjadi 27 sama dengan maaf, kongruen dengan 6 mod 3. Nah, saya stuck di sini, Bu.
Iya, ini udah selesai. Oh, sudah. Sampai sini aja. Udah. Betul kan? 27 kongruen 6 mod 3. Pernyataan ini betul atau salah? Bener sih, Bu. Jadi nggak perlu Benar kan disederhanakan. 24 kan? Nggak Iya, usah. Kan K-nya berarti 4 kan ya? iya. Ya, jadi 6 kali 4, 24. Mod 3 kan jadinya 27. Betul ini? Oh, oke. Oh, berarti tidak perlu dilanjutkan ya. Cukup berarti sampai Enggak. sini. Oh, ya Mm-mm. sudah. Eh, ini sudah bisa stop share, Bu. Sudah. Terima kasih ya. Oh, baik. Oke, Bu, tadi makasih, Bu. Tania jawabannya sama atau beda, Tania? Sama, Ibu. Sama. Berarti sudah paham ya? Oke, baik. Satu soal lagi deh, tetapi ini mungkin pembuktian ya. Coba kalian bisa nggak ya? Saat saya tuliskan dulu. Tadi ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Jadi kita yang Oh, tadi ini kita sudah membuktikan yang bukti 1.2, tetapi bukti 2.1 belum ya. Berarti nggak perlu saya tulis lagi. Saya tuliskan lagi deh. Bentar. Jadi ini membuktikan yang teorema 4.2.1. Nah, silahkan. Saya beri waktu agak lama mungkin ya, 15 menit. Silahkan dibuktikan. Ini clue-nya, kalian bisa menggunakan teorema yang tadi yang ada K-nya. Jadi pakaikan sebagai bantuan nih. Pakai yang ini ya, yang A sama dengan B ditambah KM. Kalian bisa menggunakan bantuan ini. Nanti ujung-ujungnya kan K-nya bakal konstan ya. Ujung-ujungnya hilang gitu K-nya. Tetapi untuk mempermudah perhitungan, kalian gunakan persamaan yang ini. Oke, yang ini udah di-capture ya. Contohnya untuk yang K tadi. Oke, lalu soalnya yang ini. Dah, silahkan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Silahkan. Jadi di sini kan diketahui A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M adalah sembarang bilangan bulat, maka buktikan bahwa AC kongruen BD mod M. Di sini saya satu-satu dulu, jadi A kongruen B mod M, jadinya A sama dengan B plus KM, terus B-nya pindah ruas jadi A min B sama dengan KM. Setelah itu saya kalikan C, jadinya dalam kurung A min B dikali C sama dengan ini juga dikali C jadi CKM. Setelah itu dipakai hukum asosiatif atau kali pelangi gitu, jadi AC min BC sama dengan CKM. Terus BC-nya pindah ruas jadi AC sama dengan BC dikali KM, KM itu kan mod M. Jadi didapatkan AC sama dengan BC mod M.
Setelah itu yang C kongruen D mod M. Dan juga kayak yang A sama dengan B plus KM, jadinya C sama dengan D plus KM. Setelah itu D-nya pindah ruas jadi C min D sama dengan KM, dikalikan B supaya mendapatkan BD ini. Jadi B dikali C min D sama dengan BKM. Setelah itu dikalikan jadi mendapatkan BC min BD sama dengan BKM. Setelah itu BD-nya pindah ruas jadi BC sama dengan BD dikali KM. KM itu adalah mod M, jadi didapatkan BC sama dengan BD mod M. Setelah itu kan ini sama yang BC sama BC, jadi saya substitusi. Jadi dari yang AC sama dengan BC mod M menjadi AC sama dengan BD mod M. Gitu Ibu. Ya, betul ya. Jadi mungkin bukan disubstitusi tadi ya. Ya disubstitusi juga oke, betul. Tapi kalau berdasarkan teorema tadi juga ada ya di atas teorema yang kalau AC sama dengan BC mod M, terus ada lagi BC sama dengan BD mod M, maka menjadi apa gitu. Tadi ada kan ya di atas ya. Oke, ya yang ini mungkin supaya lebih jelas untuk K-nya karena kan ini ada dua persamaan yang berbeda ya. Yang pertama A kongruen B mod M, sedangkan yang satu lagi kan C kongruen D mod M. Nah, untuk membedakan kedua persamaan ini mungkin K-nya bisa diidentifikasi sebagai K1 dan K2. Jadi yang sebelah kiri ini yang AB ini K1, sedangkan yang kanan yang CD itu K2. Walaupun memang pada dasarnya kan sama-sama konstanta, artinya angkanya sama gitu ya. Tetapi untuk mengidentifikasi saja nanti boleh dilengkapi atau ditambahkan dengan K1 dan K2. Selebihnya sudah oke, sudah betul. Baik, terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi Salwa ya. Iya, Ibu. Oke, yang lain mungkin bisa dicatat dulu, silahkan. Atau mau di-share langsung Salwa ke grup kelasnya juga apa? Baik Ibu. Oke, baik, semuanya sudah selesai ya perkuliahan kita hari ini. Saya mau memberikan tugas. Padahal di awal saya janji ya, kalau ada tugas project, nggak ada tugas harian ya. Tapi ini bukan tugas, maksudnya tidak wajib gitu ya. Siapa saja boleh menjawab di pekan depan. Jadi untuk apa namanya? Pembuka kuliah di pekan depan, tolong bagi yang ingin menjawab atau ingin menjelaskan tentang apa tuh namanya? Inverse, tentang modulo inverse. Jadi silahkan kalian cari materi tentang modulo inverse, teoremanya, definisinya, berikut dengan contoh-contoh soalnya. Silakan nanti bagi siapa yang ingin mempresentasikan boleh di 10 menit pertama di pekan depan ya. Jadi di awal perkuliahan boleh kalian presentasikan itu untuk pertanyaan pemantik. Jangan lupa sertakan juga beberapa latihan soal, bisa 5 mungkin ya, untuk dijawab oleh temannya. Gitu. Jangan dikasih jawabannya nanti mungkin di-keep aja, jadi nanti untuk PPT dan latihan soalnya. Tapi PPT yang lengkapnya boleh di-upload di LMS. Ya, yang di-upload di LMS itu yang ada jawaban soal latihan. Jadi kayak PPT yang benar-benar lengkap dari awal sampai akhir. Tapi nanti yang dipresentasikan jangan ditunjukkan jawabannya. Begitu ya, paham ya materinya tentang modulo inverse. Ini tidak wajib. Jadi siapa saja yang mau silahkan nanti akan mendapatkan poin. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait perkuliahan kita hari ini dan tugas di pekan depan. Oh, saya lupa belum membuat link apa namanya progres. Jadi pekan depan sekalian juga saya mau ngecek progres kalian ya. Ini saya buatkan dulu progres tugas proyeknya. Ini berarti angkatan saya buat foldernya dulu. Nanti saya kirim ke PJ-nya ya untuk linknya. Ini 22B ya? Atau B ya? Maaf saya lupa. B, Bu. B betul ya? Oke. Nanti saya kirimkan untuk link project-nya.
Silahkan diupdate di sana ya, karena kan timeline nanti saya bisa melihat tanggal-tanggal berapa kalian sudah menyelesaikan setiap progres di setiap timeline-nya. Itu karena masuk ke penilaian juga. Oke, baik semuanya. Tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi pada perkuliahan pekan depan. Jangan lupa tugas sunnahnya. Saya bilang karena tidak wajib ya. Silahkan bagi yang ingin mempresentasikan boleh di pekan depan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.